Hai adik-adik, ada yang tahu nggak nih tanggal 31 Maret kemarin gereja kita merayakan hari apa ya? Ya, betul banget. Tanggal 31 Maret 2022, gereja kita merayakan hari ulang tahun loh. Hayo, ada yang tahu nggak nih berapa umur gereja kita? Wah, gereja kita berulang tahun ke 150. Ternyata udah tua ya gereja kita. Tapi, siapa ya pendiri GKP Bogor? Ada yang tahu nggak nih? Nah, adik-adik, tahu nggak nih kalau gereja kita pernah berpindah lokasi loh? Ayo, siapa yang tahu di mana awal berdirinya GKP Bogor? Penasaran gak nih sama cerita gereja kita? Supaya tahu sejarahnya, yuk kita tonton video berikut. Ayo, check this out. Inilah suasana kota Bogor sekarang. Di Jalan Juanda ini terdapat gedung kantor pos yang semula adalah gedung gereja. Inilah gedung gereja pertama di kota Bogor yang didirikan pada tahun 1845. Gedung gereja ini kemudian beralih fungsi menjadi kantor pos hingga sekarang. Jemaat-jemaat Sunda mulai terbentuk sejak kedatangan para misionaris Belanda yang tergabung dalam Nederlands Zending Vereniging. Kolsma adalah zendeling pertama yang datang ke Bogor pada tahun 1868. Untuk pertama kalinya pada Hari Raya Paskah tahun 1872, tepatnya tanggal 31 Maret, Kolsma membaptiskan 2 orang pribumi. Inilah baptisan pertama jemaat Sunda di kota Bogor. Nama orang pribumi tersebut dicatat dalam buku register atau buku induk jemaat Bogor. Selanjutnya, tanggal baptisan pertama itulah yang kemudian ditetapkan oleh Majelis Jemaat GKP Bogor sebagai dasar penetapan tanggal lahir jemaat Bogor. Ketika jemaat Sunda semakin bertambah, maka diresmikanlah gedung gereja bagi jemaat-jemaat Sunda pada tahun 1908. Pada saat jemaat-jemaat Sunda diresmikan sebagai Gereja Kristen Pasundan pada 14 November 1934, beberapa guru Injil ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta GKP. Pendeta Sunda pertama yang melayani di Bogor adalah Pendeta Joni Abednego. Para pendeta yang melayani di Bogor adalah pada tahun 1995, Majelis Jemaat bersama seluruh jemaat sepakat untuk berpindah lokasi tempat kebaktian ke tempat yang baru. Ditetapkanlah lokasi yang baru di Jalan Ahmad Yani yang diresmikan pada tahun 1995.
Para pendeta yang melayani di lokasi yang baru sejak 2001 adalah Sejak di lokasi yang baru, GKP Jemaat Bogor semakin akrab dengan masyarakat di sekitar lingkungan dan sudah beberapa kali mengadakan aksi sosial bersama-sama masyarakat sekitar gedung gereja. Sementara itu, Jalan Surya Kencana, tempat awal lokasi gedung GKP Bogor, sekarang ini sudah semakin ramai. Lokasi gedung gereja sekarang telah berubah menjadi minimart. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat GKP Bogor, yang sejak semula sudah menjadi rencana Tuhan untuk berdirinya Gereja Kristen Pasundan di Kota Bogor. Salam sejahtera anak-anak. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak pasti hafal kan hari ulang tahun kalian. Nah, GKP Bogor pun memiliki hari ulang tahun, yaitu tanggal 31 Maret tahun 1872. Nah, apabila hari ini tanggal 31 Maret tahun 2022, maka GKP Bogor genap berusia 150 tahun. Kenapa tanggal 31 Maret ya? Kalian tahu nggak? Nah, tanggal 31 Maret itu diambil karena pada tanggal tersebut ada peristiwa baptisan pertama seorang yang bernama Sophia. Nah, peristiwa ini dijadikan landasan sebagai hari lahirnya GKP Jemaat Bogor. Nah, GKP Jemaat Bogor akhirnya dilayani oleh para pendeta utusan dari NZP, kemudian ada pendeta Emeritus Rossi, ada pendeta Emeritus Mediana Hanapia, ada pendeta Jujun, ada pendeta Suluk Sutia, kemudian ada pendeta Leli Prida Sundoro, dan terakhir saat ini adalah pendeta yang sedang melayani, pendeta Dedan Nimrod Simatupang. Nah, sebagai rasa syukur dalam menyambut hari ulang tahun ke-150 tahun GKP Bogor, maka tahun ini kita mengusung tema terus bertumbuh dan berkarya memberitakan kabar baik di tanah Bogor. Nah, untuk mewujudkan tema tersebut, maka GKP Bogor terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada kalian semua, kepada anak-anak. Karena bagaimanapun anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adanya sebuah jemaat, demikian juga di jemaat GKP Bogor. Nah, maka GKP Bogor terus membuat program dan kegiatan yang bisa memberikan pelayanan iman dan pertumbuhan iman kepada anak-anak dengan gereja ramah anak, mewujudkan 10 hak anak. Makanya kalian sebagai anak-anak ikut berpartisipasi ya untuk mewujudkan tema tersebut. Nah, untuk itu kalian tetap harus rajin kebaktian, ikut sekolah minggu, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang digagas dan dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Anak dan oleh gereja. Untuk itu, selamat mengikuti kegiatan dan program-program yang diselenggarakan oleh Komisi Pelayanan Anak. Ya, itulah sebagai bentuk dan partisipasi kalian. Mugi Gusti ngaberkahan. Dirgahayu GKP Jemaat Bogor ke-150 tahun. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Coba ibu melihat senyumnya anak-anak yang paling manis. Sekarang berikan senyuman kepada kakak, adik, mama, papa. Ayo, mana senyumnya?
good. Senangnya lihat senyum kalian, apalagi Tuhan kita. Sekarang kita duduk yang manis ya, seperti kita kalau sedang sekolah minggu di gereja. Mari kita bersekutu dan bersukacita bersama dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Dan mari kita buka dalam doa yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita, yaitu Valerie Katelia Princess Endaryono. Mari kita serta dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau telah memberikan kesehatan, nafas ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami di hari ibadah minggu kali ini ya Tuhan. Juga Tuhan, semoga kami semakin takut akan Engkau dan bisa belajar lebih dalam firman-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan, kiranya Engkau selalu, semoga tidak ada kendala saat kami ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami masih bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah minggu dan guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Dadah. Kalau kalian dipanggil sama mama papa, jawab gak? Jawab dong ya, namanya juga anak Tuhan. Ibu juga bangga loh sama kalian yang mau dengar Tuhan, mau berdoa, maupun membawakan puji-pujian dalam ibadah sekolah minggu. Itu sama saja kalian mendengar suara Tuhan dan mau melayaninya. Yuk kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bisa ya? Mari kita bertepuk tangan semua. Saatnya kita akan mempersiapkan Alkitab kita dan dengar baik-baik firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dwi Lestari. Selamat hari Minggu adik-adik. Bersama Kak Dwi, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, tolong berkati kami dalam mempelajari firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sudah siap semua adik-adik? Kak Dwi akan bacakan ya. Judulnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Suatu hari, Yesus bersama muridnya berkunjung ke rumah sebuah keluarga. Ada kakak beradik bernama Marta dan Maria. Mereka berdua sangat senang karena dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Lalu, Maria dan Marta mempersilakan Yesus dan muridnya untuk masuk ke dalam rumah. Marta dengan semangat ke dapur untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus. Sedangkan Maria duduk di dekat kaki Yesus dengan tenang dan seksama mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Marta mulai khawatir dan gelisah. Kenapa Maria tidak segera membantu ke dapur? Lalu Marta menghampiri Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi adik-adik, siapakah yang berbuat baik? Maria atau Marta? Nah adik-adik, dari Marta kita sama-sama belajar. Harusnya kita bisa menahan diri, tidak cepat kesal terhadap Maria. Marta bisa mengingatkan Maria dengan baik tanpa membuat malu dan tersinggung. Kita bisa ambil waktu sejenak, diam dulu, baru kita bisa memikirkan dengan baik harus melakukan apa. Dari Maria, kita sama-sama belajar harus lebih peduli pada keadaan sekitar kita. Kita bisa lihat jika ada yang membutuhkan pertolongan kita bisa bantu, ya maka bantu saja. Mari sama-sama belajar untuk membantu orang lain yang butuh pertolongan kita. Kalau di rumah, adik-adik setelah bermain bisa dirapihkan mainannya. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah besar, kalau sudah selesai makan, piringnya bisa dirapihkan, ditaruh di wastafel, dan kakak-kakak bisa langsung cuci sendiri supaya bisa meringankan pekerjaan mama di rumah. Tidak ada yang salah dari Maria dan Marta. Jika sudah memilih perbuatan baik, selesaikan sampai selesai. Tidak usah mengeluh. Tetaplah berbuat baik walaupun ada keadaan yang tidak enak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah diberikan banyak sekali berkat oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus kita sayang kepada kita. Nah, sebagai ucapan terima kasih kita pada Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan tulus dan suka hati. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Pasti bisa ya lagunya ya.
kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita melalui persembahan pada gereja kita yang dapat disampaikan baik melalui transfer ke rekening gereja atau kris berikut ya, atau bisa juga disampaikan langsung ke gereja. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh rekan kita Bennett Asenio. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat bersekolah minggu bersama teman-teman dan ibu guru dengan penuh sukacita. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini adalah salah satu penampilan dari semua anak-anak yang bersukacita melayani Tuhan. Selain yang membawakan doa pembuka dan persembahan tadi ya, yuk kita saksikan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih telah menyertai kebaktian kami tadi Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjadi anak yang baik dimanapun kami berada. Kami mau berdoa untuk proses pembelajaran yang sudah mulai PTM Tuhan. Berkati supaya kami tetap taat terhadap prokes yang ada, supaya kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan dan berkati pekerjaannya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung supaya segera berakhir, agar kami dapat segera bersekolah minggu dan bertemu dengan teman-teman kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.